warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini membicarakan soal kemudian perbedaan paham, perbedaan pendapat, termasuk soal cadar, niqab, kemudian celana cungkring atau celana ngatung yang akhir-akhir ini kemudian rame diperbincangkan. Izin Allah Subhanahu wa taala, kita hidup memang di dunia yang pasti aja ada perbedaan. Kita hidup di dunia yang pasti aja nggak samanya, ada nggak samanya. Pasti kemudian ada perselisihan, kemudian paham, perselisihan pendapat, perselisihan atau perbedaan cara, termasuk dari cara kemudian berpakaian, secara budaya pun, tidak secara agama pun. Dan bila agama juga tidak bisa terpisahkan dari budaya manusia, maka pakaian-pakaian adat pun pasti akan berbeda adanya. Tidaklah kemudian kita menjadi elok bila kemudian ketika kemudian melihat yang berbeda, melihat yang tidak sama, terus kita mengeneralisir dengan satu dasar misalkan kecurigaan, dengan satu dasar misalkan kekhawatiran, dengan satu dasar ketakutan. Misalnya khusus soal cadar, niqab, kemudian celana cungkring, ya dikhawatirkan misalkan terjadi dari sana radikalisme, terjadi bahaya, unsur keamanan dan lain-lain sebagainya. Menurut saya tidaklah tepat gitu ya. Ini kan juga sama dengan mengeneralisir gitu. Kalau udah mengeneralisir apa-apa aja itu jadi nggak bijak lagi, jadi nggak arif lagi. Kalau apa-apa dipandang sebagai sesuatu yang pasti terjadi, nanti terjadi, itu kan berarti dibangun di atas ketakutan, dibangun di atas kekhawatiran. Ya. Saya sendiri menyukai celana agak ngatung dikit gitu, agak cungkring dikit gitu. Kan gaya-gaya sekarang gitu, celananya agak ke atas gitu kan, di atas mata kaki ya, itu kan anak muda sekarang. Walaupun cungkringnya itu agak berbeda. Dan kemudian perkara kenyamanan seseorang, mungkin bagi seseorang punya pandangan tertentu yang menganggap memang seluruh badan dari satu tubuh seorang perempuan itu seluruhnya adalah aurat, hanya mata saja sehingga ia memakai niqab. Nah kalau sudah begitu kan kita nggak bisa gitu kan, ini perkara sebuah keyakinan. Tapi bila dengan seperti itu kemudian hak seseorang sebagai warga negara kemudian menjadi hilang, nggak boleh menjadi pegawai negeri, nggak boleh kemudian bekerja di perbankan syariah, nggak boleh kemudian bekerja di instansi-instansi pelayanan publik. Menurut saya itu tadi kayaknya kok kurang bijak ya gitu, kurang arif ya gitu. Toh pemantauan radikalisme, pemantauan kemudian sisi yang membahayakan keamanan, saya kira teman-teman BIN, teman-teman kemudian polisi, teman-teman kemudian tentara dan para aparatur negara punya kemudian cara yang bisa meminimalisir itu terjadi. Pokoknya kalau kita mengeneralisir itu nggak baik. Dan saya pun masih belum yakin bila itu kebijakan akan diterapkan. Karena kalau sudah begitu judulnya ya berarti Indonesia juga tidak Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Secara kita misalkan ada orang yang tidak berpakaian sesuai syariat yang diyakini oleh kita misalkan, kan nggak boleh juga gitu kan kita ngusir-ngusir orang gitu kan. Coba kan mesti arif, rung yang kemudian diikat ala Bali-Bali gitu lah. Tapi orang nggak merasa dipaksa gitu kan, orang nggak merasa kemudian harus rubah apa ya, itu kan bagus. Nah disitulah itu namanya dakwah gitu, itu namanya dakwah gitu. Pesantren kemudian
ketika di pesantren orang mengkritisi saya gitu. Kok di pesantren boleh ya orang-orang nggak pakai jilbab masuk gitu. Loh, saya bilang aslinya nggak boleh gitu kan. Tapi bukannya itu juga adalah sebuah proses dakwah gitu. Masih bagus ada yang nggak berjilbab kemudian main ke pesantren. Sampai di pesantren barangkali nanti dia bersentuhan dengan suasana-suasana pesantren. Itu di pesantren dia bersentuhan dengan Quran, bersentuhan dengan masjid, bersentuhan dengan santri. Kemudian datanglah hidayah itu. Nah, di situ kan dakwah juga namanya. Nah, bukan berarti langsung dicegat di pintu kemudian bilang nggak bisa masuk. Kalau nggak berjilbab nggak boleh masuk. Ya, sampai kapan kita dapat teman-teman yang berbeda gitu kan? Saya juga dulu kalau tidak diterima dengan segala keburukan saya, kalau saya dulu tidak diterima dengan segala kesalahan saya, kalau dulu saya tidak terima dengan segala ya kekeliruan saya gitu, mungkin Indonesia juga tidak akan memiliki Yusuf Mansur. Emang siapa Yusuf Mansur? Ya tapi begitu, itu loh, terus dimotivasi gitu kan, udah ente bisa jadi orang benar, ente bisa jadi orang bagus gitu. Ya, poinnya adalah mengeneralisir. Ya, ada orang yang kemudian pakai celana pendek terus mencuri misalnya. Apakah kita bilang jangan pakai celana pendek? Kenapa? Karena kalau pakai celana pendek nanti jadi mencuri. Kan nggak benar. Ya, ada yang kemudian ngebom pakai celana panjang. Terus kita bilang, nggak boleh pakai celana panjang. Kenapa? Karena kalau pakai celana panjang nanti dikhawatirkan ngebom. Kan nggak benar gitu kan. Itu namanya mengeneralisir gitu kan. Ketika kemudian para tersangka, terdakwa didudukan di pengadilan, mengeneralisir itu maksudnya mengambil satu sampel, mengambil satu contoh, punya atau ada satu kejadian, terus dianggap ini jadi mewakili semua gitu. Ini metode sampling, memang metode sampling ya mungkin tepat kalau judulnya adalah kerangka penelitian gitu kan. Gitu, tapi kalau buat kehidupan bermasyarakat rasanya agak kurang bijak kita bikin generalisir seperti itu. Ada orang yang kemudian tadi saya bilang ada tersangka, ada terdakwa, kemudian pakai baju koko, pakai peci hitam, peci yang biasa dipakai umat Islam kalau sholat, kalau pengajian. Terus kemudian apakah kita bisa mengeneralisir itu? Metode sampling. Apa itu metode sampling? Ada pertanyaan. Metode sampling itu gini loh, untuk ngambil air laut punya kadar, ya nggak perlu semua air laut itu dites. Ambil setetes, kemudian dibawa blood darah gitu ya. Itu kan nggak perlu dicek darah banget semua darah. Ambil darah, kemudian dibawa ke lab gitu untuk diteliti. Itu namanya metode sampling. Oke. Kita kembali. Ketika kemudian kita menjadi generalis, menjadi orang yang memandang orang tuh ya pasti kayak gitu. Nanti atau kayak gitu, atau kita khawatir atau kayak gitu, nanti kita juga nggak happy gitu. Dan kalau kemudian radikalisme dilawan dengan kekerasan, radikalisme dilawan dengan kemudian upaya-upaya yang begitu masif dalam membungkam dan kemudian diarahkan kepada begitu banyak arah gitu. Justru ini yang kemudian tidak menjadikan Indonesia menurut saya ada ketenangan. Nanti yang timbul curiga satu sama lain. Kan kasihan gitu kan orang-orang yang memang pengen benar-benar menjalankan sunnah menurut versinya beliau misalkan tentang jenggot mesti panjang, orang-orang seperti saya salah. Ya, tapi kan nggak apa-apa ya, memang ya itu keyakinannya gitu kan, itu ajaran yang bisa jadi saya yang nggak tahu terus belum nyampe gitu kan, bisa juga kemudian karena keyakinannya gitu kan dia nggak cukup dengan memakai jilbab seperti biasa, harus tutup muka dan lain sebagainya. Ya please, itu sebagai sebuah keindahan dari perbedaan pendapat yang ada. Memang kalau generalisir itu memang nggak bagus itu. Sedangkan dalam satu individu aja, dalam satu orang, misalkan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, apakah kita bisa mencap orang itu pasti salah seumur hidupnya? Kan enggak juga kan.
Orang ada baiknya, orang ada bertobatnya, orang ada nyeselnya, orang ada berbuat baiknya, ada orang ada berubahnya. Masa kemudian kita mengeneralisir bahwa dia pasti salah, dia pasti nggak bisa keluar, dia pasti ngaco, dia pasti kemudian nggak pernah bisa berubah, nggak kan? Gitu. Di satu sekolah misalkan ada masjid, oke lah misalkan, katakanlah memang benar-benar terpapar misalkan, benar-benar terpapar isu tentang melawan negara misalkan. Nah, kesimpulannya jangan sampai begini. Oh kalau gitu jangan sampai ada masjid di sekolahan, jangan sampai ada kegiatan apapun di masjid sekolahan. Kan nggak benar itu. Ini namanya mengeneralisir itu kan. Udah sih dilokalisir aja gitu loh. Ya kan? Ada kemudian kios di satu pasar, kemudian dia melakukan kecurangan, dia melakukan kemudian kebohongan, dia melakukan kemudian ketidakadilan dalam takaran dan timbangan, dia berbuat jahat, dia kemudian mencari rezeki dengan cara yang ngambil hak-haknya pembeli. Nah, ketika kemudian ada satu kios dalam satu pasar seperti itu, pertanyaannya apakah kita tutup pasar itu? Hah? Atau kita larang untuk orang membuka kios. Kenapa? Kalau nanti orang membuka kios, nanti jadi nipu, nanti jadi bohong, nanti ngurangin timbangan. Kan enggak kan? Cukup tindakan kita adalah melokalisir kios yang jahat itu, kios yang salah itu. Jangan pasarnya kemudian kita tutup. Nah, sekali lagi saya tidak percaya ya bahwa akan ada aturan sampai ke sononya gitu. Insya Allah lah kita juga harus memberi kesempatan kepada pemerintah barangkali untuk menjelaskan apa sih langkah ke depannya gitu. Jangan juga kita kemudian berpikir berdasarkan praduga kita, oh nanti begini, buktinya ngomong gitu. Ya kan ngomong pun kan bisa dikoreksi ya kan. Kalaupun ngomong juga bisa dibetulin di kemudian hari kan. Gitu. Jadi ya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kedamaian buat negeri kita ini ya. Udahlah, saya bilang tadi soal perbedaan sudah gitu. Ya. Soal kemudian bagaimana menangani isu keamanan, isu kemudian radikalisme dan jangan juga sampai kita yang malah menjadi radikal gara-gara menyerang orang-orang yang tidak sama dengan kita. Gak bagus itu. Indonesia udah benar ini, Bhinneka Tunggal Ika udah benar ini, udah benar gitu. Kita masuk ke kehidupan yang udah yakin nggak bakal sama gitu. Ya. Kan nggak seru gitu kan. Kalau satu dunia ini sama semua juga jadi masalah kan gitu. Kita jangankan satu kampung, apalagi satu kota, satu provinsi, satu negara. Satu rumah aja beda-beda. Ada yang jadi kakak kan, lahirnya beda. Ya, ada yang jadi adik. Gitu. Gara-gara berbeda, kemudian yang satu jadi suami, satu jadi istri. Gara-gara berbeda, yang satu jadi guru, satu jadi anak. Perbedaan itu membawa rahmat. Jangan kemudian perbedaan membawa pertikaian. Saya Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.